Ini adalah bagian ruang mesinnya, ternyata memang mesinnya masih mulus banget. Gue udah ngeliat di bagian afron. Memang teman-teman tertarik nih dengan Innova diesel ya, tipe V 2011 automatic transmission. Teman-teman harus merhatiin nih bagian trimnya. Ini kalau udah lecek gini nih, kendor ya. Biasanya kalau ngebuka ngelipet. Teman berikutnya ini kayaknya akan jadi mobil yang laku ya. Oke, power sliding door masih jalan. Jadi yang sebelah kiri doang. Langsung aja. Ini kalau misalnya teman-teman kita nggak memperhatikan sampai dalam, nggak ketahuan ya. Ini kelihatannya masih mulus-mulus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang auksi dan kita akan coba cek unit-unit yang akan dilelang di balai lelang ini. Teman-teman bisa cek di deskripsi untuk informasi lebih lengkapnya ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi fits harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja? Teman-teman ikutin terus video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke teman-teman, berikutnya ini kayaknya akan jadi mobil yang laku sih kayaknya. Di depan kita ini ada Honda HR-V RS ya 2017 automatic transmission dengan odometernya nih katanya ada di 46 ribuan ya. Eksteriornya C, interior B, mesin B. Pajaknya mati di bulan 3 besok 2023. Ini di open di harga 249 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Ini mobilnya sih kayaknya masih cukup worth it di harga 249 nih. RS 2017. Yuk. Ini bagian eksteriornya warna hitam seperti ini. Ini butuh dicuci dan dipoles lagi sih kalau menurut gua ya. Ini kondisinya kotor aja, headlamp masih oke, sudah mengandalkan proji dan multi reflektor ya. Projinya pun juga sudah dual seperti itu. Untuk di bagian velg sudah two tone color, kondisi ban ya kurang lebih sekitar 30-50% rata-rata. Terus kalau kita cek di sini, bodinya sih sudah bekas kena cat ya. Ya 2017 wajar sih. Jadi bodinya ini sudah repaint. Kap mesin nih gua agak curiga sih, kayaknya bekas repaint. Nanti kita akan coba cek ya. Ini bekas di repair, agak sedikit tebel ya. Nah, ini yang RS juga sudah ada sunroof. Kita coba cek nih, ini tuh, ini nggak presisi ya, kayak bekas repair sih. Coba kita cek aja dulu di bagian depannya. Oke, langsung kita cek di bagian mesinnya, masih mulus nih, masih oke banget ya. Mesin-mesin kering nih guys, tuh masih oke. Terus kalau kita lihat, oh iya ini bekas repair nih di bagian cupnya. Jadi sudah ada beberapa kelihatan tuh ya bekas-bekas repair dari cup. Terus bautnya juga pernah dibuka tuh guys, ada bekas selek untuk bukaan dari cup. Nah, ini juga sudah lasan nih afron ya, bagian pengait afron sebelah kanan. Kayak pernah ngehajar di bagian sebelah kanan nih guys, tuh afronnya ada bekas ketokan. Kalau yang sebelah kirinya aman, bullhead yang depan sih masih oke ya. Juga kayaknya ngehajar yang bagian sono doang sih. Jadi di sini agak sedikit keriting aja nih di bagian cupnya tuh. Makanya nggak presisi tadi gue ngeliat yang di sebelah kanan ya. Tapi di sini loh juga bekas repair sih tuh kelihatan ya. Oke, jadi di bagian sebelah kanan nih bekas kena impact sedikit-sedikit lah ya tuh. Udah bekas kena repaint. Terus di bagian bumper nggak presisi. Kita coba cek di sisi-sisinya sih masih presisi ya. Tuh nut-nutnya masih cukup oke. Sudah ada sunroof di bagian atasnya. Kita cek dulu di bagian interior. Oke, sudah ada cruise control, mode steering wheels, head unitnya sudah double din. Nah ini nih, ini agak-agak lecek begini biasanya ya. Ini sunroofnya kalau ngebuka nih ngelipet dia nih. Ini teman-teman harus merhatiin nih bagian trimnya. Ini kalau udah lecek gini nih, kendor ya. Biasanya kalau ngebuka ngelipet dia. Sayang kuncinya nggak gue pegang sih, kita mau coba. Ini pasti ngelipet sih. Nah ini di bagian jok belakangnya, kalau untuk di bagian joknya sih trimnya masih cukup oke. Interior sih oke, cuman bagian setir aja nih yang sayang nih. Ini kayaknya pernah dikasih cover jadinya agak putih-putih kayak gini ya. Lanjut nih guys, di bagian belakang sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler, wiper masih oke, stop lamp masih oke. Ini yang Prestige nih, kita langsung coba cek belakang. Oke, belakang nih bagasinya lega banget walaupun ini cuma 5 seater ya, tapi masih cukup oke. Ini masih keras nih, belum ada. Oh, ini kayak ternyata ini bekas kena guys di bagian belakang tuh. Oke, jadi di bagian sini nih bekas repair ya, bekas kena. Cuman sudah dirapikan nih, dempulannya nih agak keras nih tuh. Ini keras banget nih. Jadi pas banget bagian tengah nih emang kena nih. Ini kalau misalnya teman-teman kita nggak memperhatikan sampai dalam nggak ketahuan ya. Ini kelihatannya masih mulus-mulus aja. Ini pernah kena, tapi sih sudah di repair ya.
Nggak sih, nggak nyampe bawah, jadi kayaknya biasanya nyundul aja tuh. Terus bagian sisi sebelah kirinya nih masih terbilang cukup presisi aja, cuman harus butuh dicuci dan dipoles lagi sih kalau menurut gue ya. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita ada Honda HR-V ya tahun 2017. Ini yang RS atau Prestige. Kondisi pajak masih hidup ya, odometer 40 ribuan. Di open di harga 249 juta. Kalau emang estimasi teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, ini guys ada Toyota Innova diesel nih, dan harganya kayaknya menurut gue ya untuk end user ya mepet banget sih, cuman kita belum tahu nih kondisi mesinnya. Kita langsung cek aja dulu. Ini adalah Toyota Innova tipe V 2011 ya, manual transmission, dan ini adalah yang 2500 cc yang V ya, di 4D atau diesel. Nah, kita langsung cek nih eksteriornya, katanya C, interior C, mesin C. Kita langsung akan kelilingin aja dulu, kita cek pajaknya dulu. Ini yang menjadi masalah, odometernya udah di 200 ribuan guys. Kalau kita cek pajaknya mati di bulan 8 2022 ya, di opennya di 190 juta rupiah. Nah, ini agak lumayan tinggi ya bukanya ya. Cuman kita coba kelilingin dulu. Pertama kita cek dari ruang mesinnya. Oke, ini adalah ruang mesinnya. Kalau kita lihat mesinnya sih oke ya. Kita lihat dari bullhead masih cukup normal sih. Tuh, masih belum ada bekas keriting yang cukup parah. Afron juga masih cukup aman. Kita lihat di bagian sisi sebelah kiri, afronnya nih sudah ada bekas repair sedikit nih. Kayaknya ada bekas cat sedikit ya, tuh. Ada perapian. Kalau kita lihat di bagian baut cupnya belum pernah dibuka nih. Jadi kayaknya kalau dicat ini kayaknya bagian atasnya doang. Tapi kalau untuk di bagian mesinnya sih, mesinnya terkategori mesin kering ya. Ini akinya juga kayaknya aki bekas nih, cuman kayaknya harusnya nyala ya. Oke, kita kalau lihat di bagian headlamp, keduanya kusam kiri dan kanan. Sudah renggang nih guys di bagian bumper sebelah kanan dan kirinya sebenarnya. Velg masih OEM tapi dopnya nggak ada ya. Dengan kondisi bannya kurang lebih, ini bannya 2021 guys, masih cukup tebel ya. Jadi kondisi bannya kalau gue boleh bilang 70-80%. Nah, ini kalau kita cek di bagian cangkang spion nih, chrome masih oke. Ini kayaknya baru ganti ya. Teman-teman bisa lihat kilometernya atau odometernya udah di 200 ribuan ya. Ini tahun 2011. Nggak tahu XPT, nggak tahu gimana. Ini udah bekas cat. Catnya sih ya masih terbilang cukup sih, walaupun ada baret-baret pemakaian ya. Kita langsung cek di bagian interior. Nah, ini adalah interiornya kotor sih. Kalau interior nih sudah dikasih wood panel kayak gini. Joknya sarung, agak sobek-sobek. Terus di bagian kondisi belakang ya apa adanya ya. Jadi wajar tahun 2011. Udah pasti setirnya ini sudah menipis. Kalau kita lihat di bagian bawah, wajar masih korosi biasa-biasa aja. Jadi belum ada X banjir nih kayaknya. Tapi bagian interior kusam nih guys. Tuh. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Spoiler, wiper masih oke. Stop lamp sih masih oke. Terus ada 2 titik sensor parkir nih di bagian belakang. Kita coba cek. Hidrolik sih masih bekerja dengan baik. Nah, ini sudah bekas dicat ya, jadi agak sedikit keras walaupun bukan bekas nabrak sih. Nah, ini ada bekas repair agak karat kayak gini nih tuh, tapi nggak terlalu parah ya. Tuh, masih pabrikan sih sebenarnya. Ini bekas mobil keluarga kayaknya. Tools juga dongkrak masih ada, cuman dalamnya bagiannya agak kotor aja sih kalau menurut gua. Ini adalah bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ya. Catnya sih masih terbilang cukup apik ya, walaupun memang ini 2011 dan ini kondisinya harus beberapa repair body sih kalau menurut gua. Oke, kalau emang teman-teman tertarik nih dengan Innova diesel ya tipe V 2011 automatic transmission nih guys. Kondisinya katanya eksterior C, interior C, mesin C, dan odometernya udah 200 ribuan. Buat teman-teman yang memang estimasinya masuk dan nggak terbilang mepet, buat teman-teman langsung aja datang ke balai lelang ini. Di open di harga 190 juta rupiah. Langsung aja datang ke balai lelang yang ada di deskripsi video ini guys. Oke teman-teman, di depan kita ada Honda BR-V 2019 manual transmission. Kita coba screening dulu datanya. Katanya eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Ini pajaknya mati di bulan 7 2022. Catatannya bodi baret halus, pintu tengah kanan penyok karat, BPKB ready 3 hari kerja, dan di sini di open di 180 juta rupiah. Nah, ini kondisi di bagian eksteriornya. Kita langsung screening aja sedikit. Kita cek di bagian mesin. Oke, ini adalah bagian ruang mesinnya. Ternyata memang mesinnya masih mulus banget. Gue udah ngeliat di bagian afron, bullhead, terus di bagian lampu nih guys. Ini headlampnya juga masih belum gantian tuh. Bautnya belum pernah bukaan sama sekali ya. Jadi di bagian sealnya pun juga nih masih kayak apa ya, karet-karet gitu nih. Kayak masih bawaan pabrikan. Jadi ini kondisi di mesinnya juga masih oke nih guys.
Nah ini kalau di bagian eksterior kondisinya juga masih cukup terbilang mulus ya di lelangan ya. Velg sudah two-tone color dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%. Ini odometer kurang lebih di 98 ribuan kayaknya nih. Nanti kita langsung cek aja. Nah terus di sini ada kekurangannya sih di bagian pintu sebelah kanan yang penyok itu nih. Penyoknya agak lumayan dan sudah mengarat nih guys. Coba kita cek di interiornya aja dulu. Sudah keyless ya. Nggak tahu di sini ada kuncinya apa enggak. Oh, ternyata nggak ada kuncinya ya. Ada start stop engine button. Terus di bagian setir sih masih oke. Kayaknya kondisi di ininya sih di sini odometer 98 ribuan ya. Nggak tahu 9 ribuan apa 98 ribuan. Nanti teman-teman pastikan lagi aja. Cuman kondisi di bagian interior sih masih cukup oke banget nih guys tuh. 7 seater masih oke. Plafon juga masih cukup apik nih guys. Nah kalau kita berada di belakangnya nih, stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir ya, belum defogger pastinya. Dan ini modelnya LNPV tapi agak sedikit cross gitu ya. Jadi di bagian atasnya ini sudah ada roof rail. Kita lihat bagasinya dulu. Oke, ini adalah di kondisi bagian belakang masih bawaan pabrikan semua ya. Tuh sealannya masih oke. Ini pasti masih keras. Oke, tuh masih pabrikan semua ya. Masih ada toolsnya, terus masih ada emergency kit juga. Ya masih oke lah. Jadi no doubt nih guys, harganya ada di 180 jutaan ini untuk BRV tahun 2019 manual. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik ada Honda BRV 2019 manual transmission. Ini odometernya masih belum kedata sama gua, entah 98.000 entah 9 ribuan. Teman-teman langsung aja cek di balai lelang ini, dan ini di open di 180 juta rupiah. Eksterior B, interior B, mesin B. Buruan cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, berikutnya di depan kita ada Nissan Serena. Ini Nissan Serena 2017. Odometer katanya ada di 50 ribuan. Eksteriornya B, interiornya C, mesin di B nih guys. Ini pajaknya kita langsung cek dulu nih. Pajaknya mati di bulan berapa nih? Pajak mati di bulan Januari 2023. Di open di harga 186 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja dulu ya. Untuk di bagian eksteriornya ini kayaknya sudah repaint ya, 2017. Nah, ini udah ada bekas repaint nih guys ternyata nih. Tuh, jadi udah bekas-bekas repaint. Kalau di bagian depannya kunci, nanti kita lihat dari dalam. Headlamp sih masih cukup mulus sama fog lampnya ya. Terus kalau kita lihat iya, nih garisan pabrikan di bumper sudah nggak ada, tapi nut-nut masih cukup presisi. Velg masih OEM dari bawah Nissan-nya. Kondisi nut-nutnya juga masih cukup presisi tuh, masih oke ya. Ini repaintnya juga terbilang cukup oke sih. Oh, ini belum power sliding door nih yang sebelah kanan. Jadi ini yang biasa nih guys. Rear entertain masih oke ada. Iya, ini yang biasa bukan yang HWS. Ini joknya sih masih kondisi oke ya. Tuh, kita langsung cek coba di bagian depan. Ini ya kuncinya nggak ada. Ini udah start stop engine button. Terus tekstur kulitnya di setir masih oke. Tapi interior masih cukup aja sih kalau menurut gue tuh. Hanya agak sedikit bau abu rokok aja ya. Kayaknya dulu drivernya ngerokok. Nih sudah ada accelerationnya juga nih di sini. Jadi udah oke banget. Lanjut di belakangnya ya, ini yang biasa bah. Jadi ini bukan yang HWS. Bedanya kalau yang HWS ada spoiler, tapi sudah defogger. Untuk di belakangnya stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir. Oke, apa di bagian belakang? Ya, ini ada bekas cat ya, kita bisa lihat di backdoornya. Ini kondisi belakangnya agak sedikit kotor, tapi ini buat mobil keluarga oke banget tuh. Luas banget nih. Mobil tetap masih nyaman ini untuk Serena yang C26. Oke, di bagian sisi sebelah kirinya nih juga masih cukup oke. Jadi kalau emang teman-teman tertarik mobil keluarga ya ini nih. Ini yang power sliding door-nya. Oke, power sliding door masih jalan. Jadi yang sebelah kiri doang. Langsung aja kita lock ya. Jadi electrical katanya sih masih oke. Eksteriornya B, interiornya katanya C. Akhirnya jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Serena yang biasa nih guys, tahun 2017 automatic transmission, pajaknya masih hidup sampai Januari 2023. Eksteriornya menurut gua cukup baik ya, cukup apik. Interiornya masih cukup apik, mesinnya masih terkategori cukup baik. Di open di harga 186 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari balai lelang auksi pada siang hari ini atau menjelang sore ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua aja. Sekian aja informasi dari Dozo21. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.